Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Okta Safira. Baik, di sini saya akan mengulas pada modul 4. Baik, di sini saya akan membuka materinya ya guys. Nah, di sini dengan judul yaitu adalah rangkuman modul 4, proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan beserta kasus dan jurnalnya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pengantar modul. Nah, pengantar modul ini adalah perkembangan aplikasi pelayanan kesehatan yang ada saat ini sudah berjalan baik. Namun disadari bahwa aplikasi kesehatan tersebut belum mampu menyediakan data informasi yang sesuai dengan harapan dan belum mampu menjadi alat manajemen yang baik serta belum optimal. Nah, di sini ada juga bagian masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Indonesia, yaitu adalah masalah-masalah dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada lemahnya tata kelola SIK, yang kedua itu ada fragmentasi sistem informasi kesehatan, yang ketiga itu ada lemahnya manajemen data. Nah, ada juga main topik modul, yang pertama itu adalah sistem informasi kesehatan atau SIK terintegrasi. Yang kedua itu adalah fokus penguatan sistem informasi kesehatan atau SIK. Yang ketiga itu ada implementasi sistem elektronik dalam integrasi sistem informasi kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan yang pertama itu sistem informasi kesehatan atau SIK terintegrasi, yaitu adalah suatu sistem berbasis teknologi informasi yang mengumpulkan, mengelola, memproses, dan menyebarkan data kesehatan dari berbagai sumber dalam suatu platform yang saling terhubung. Nah, di sini ada juga SIK terintegrasi, menghubungkan berbagai subsistem seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, apotik, dan instansi pemerintah. Nah, dan ada juga tujuannya, yaitu untuk memastikan data kesehatan dapat diakses dengan mudah, akurat, dan real time oleh pihak yang berwenang. Nah, di sini ada juga fungsi sistem informasi kesehatan terintegrasi, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pengumpulan data kesehatan, mengumpulkan data dari berbagai layanan kesehatan seperti diagnosa, catatan medis, data imunisasi, atau statistik penyakit. Nah, yang kedua itu adalah pengelolaan dan analisis data, memproses dan menganalisis data kesehatan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemangku kebijakan. Dan ada juga yang terakhir itu menyediakan informasi kesehatan secara cepat dan akurat untuk mendukung keputusan medis atau manajemen. Nah, dan ada juga manfaat dari SIK terintegrasi ini adalah untuk yang terintegrasi memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Berikut adalah manfaat utamanya. Yang pertama itu ada efisiensi operasional, yang kedua itu ada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Nah, di sini ada efisiensi operasional itu mengurangi duplikasi data dan pekerjaan manual, sehingga memproses administrasi lebih cepat dan hemat biaya. Dan ada juga mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan laboratorium. Nah, yang kedua ini ada juga peningkatan kualitas layanan kesehatan, itu memberikan akses real time terhadap data pasien untuk mendukung diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat. Dan ada juga meningkatkan pengalaman pasien melalui proses layanan yang lebih cepat, terstruktur, dan akurat. Nah, yang kedua itu ada fokus penguatan sistem informasi kesehatan atau SIK, yaitu adalah rangkaian alat prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan data kesehatan. Fokus penguatan SIK ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi kesehatan dapat diakses secara tepat waktu, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan di sektor kesehatan. Nah, di sini juga penguatan SIK melibatkan berbagai aspek seperti yang pertama itu pengembangan infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana termasuk perangkat keras dan lunak yang mendukung pengelolaan dan data kesehatan. Dan yang kedua itu ada kapasitas sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan untuk menggunakan teknologi informasi dengan efektif. Yang ketiga itu ada standarisasi data, menerapkan standar data kesehatan agar informasi dapat saling dipertukarkan antar lembaga atau sistem. Nah, di sini ada juga penguatan infrastruktur teknologi, yaitu
melibatkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data kesehatan. Dan ada juga beberapa elemen utamanya. Yang pertama itu adalah penyediaan perangkat keras, yang kedua itu ada pengembangan perangkat lunak, yang ketiga itu ada konektivitas digital, dan ini ada juga pengembangan sumber daya manusia atau SDM, yaitu hanya bergantungan pada teknologi, tetapi juga pada kompetensi manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkannya. Fokus pengembangan SDM itu dapat beberapa, yaitu yang pertama pelatihan teknis. Nah, pelatihan teknis ini adalah peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dan staf IT dalam menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, serta analisis data kesehatan. Nah, yang kedua itu ada juga penguatan kompetensi manajemen informasi. Melatih SDM dalam manajemen data, interpretasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga ini ada juga pengembangan tim ahli, yaitu mencetak profesional yang ahli dalam bidang teknologi kesehatan seperti analisis data kesehatan dan insinyur sistem. Nah, di sini ada juga privasi dan keamanan data, yaitu privasi dan keamanan data itu kesehatan adalah aspek kritis dalam penguatan SIG. Mengingat data kesehatan bersifat sensitif dan sangat pribadi. Nah, fokus utama dalam privasi dan keamanan meliputi yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu implementasi standar keamanan, yang kedua itu ada pelindungan privasi pasien, yang ketiga itu ada penanganan ancaman keamanan. Nah, di sini ada juga kesimpulannya, yaitu proteksi dan pertukaran informasi kesehatan antar stakeholder dalam sistem informasi kesehatan atau SIG adalah aspek krusial untuk memastikan keamanan data sensitif sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Proteksi data melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi dan autentikasi guna melindungi informasi pasien dari akses tidak sah dan pelanggaran privasi. Sementara itu, pertukaran informasi yang efektif antara stakeholder termasuk fasilitas kesehatan pemerintah dan penyedia teknologi yang mendukung koordinasi yang lebih baik, pengambilan keputusan berbasis data, serta respon yang cepat terhadap isu kesehatan masyarakat. Nah, kunci keberhasilan terletak pada penerapan standar interoperabilitas ini, kebutuhan terhadap regulasi pelindungan data, serta pemberdayaannya sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan informasi. Nah, di sini kita masuk ke contoh kasus dari yang materi tadi, yaitu sistem informasi kesehatan terintegrasi di rumah sakit dan puskesmas. Nah, dengan contohnya itu di sebuah kota besar, pemerintah daerah memutuskan untuk mengintegrasikan sistem informasi di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pasien, mempercepat akses informasi medis, serta memastikan layanan yang lebih terkoordinasi antar fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada juga tujuannya. Tujuannya itu adalah integrasi data pasien, membuat sistem yang memungkinkan data pasien diakses secara real time oleh berbagai fasilitas kesehatan yang terhubung. Dan yang kedua ini ada juga akses informasi medis yang cepat. Nah, yang ketiga itu ada juga koordinasi antar layanan kesehatan. Nah, di sini ada juga implementasi sistemnya. Yang pertama yaitu sistem rekam medis elektronik. Itu setiap pasien yang berobat baik di rumah sakit atau puskesmas akan memiliki catatan medis elektronik yang mencakup riwayat penyakit, diagnosis, tindakan medis, resep obat, dan rujukan. Nah, yang kedua itu ada juga sistem manajemen rujukan pasien, yang itu jika seorang pasien dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit karena kondisi medis yang memerlukan perawatan lebih lanjut, data pasien dan alasan rujukan akan dikirim secara otomatis melalui sistem informasi. Nah, sekian dari video saya dengan mengulas materi ini. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.